Om Swastiastu. Selamat pagi rekan pelajar SMK Negeri 2 Bangli. Senang sekali berjumpa pada kesempatan kali ini di ajang Podcast Destores, di mana podcast ini adalah podcast pertama yang kali diluncurkan oleh SMK Negeri 2 Bangli, yang mana podcast ini dibidangi oleh OSIS Destores. Dengan tujuan podcast ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat kepada kalangan pelajar mengenai bagaimana SMK Negeri 2 Bangli. Dengan saya sendiri, Nenga Sudarma, salah satu seorang siswa SMK Negeri 2 Bangli, dan bintang tamu kita kali ini adalah bintang tamu yang begitu spesial tentunya. Beliau adalah Bapak Kepala SMK Negeri 2 Bangli, Bapak Dewa Gede Darmayangse, SSK MPhilH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi nak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Astungkara baik. Baik Pak. Bagaimana kesan pertama Bapak terkait tentang podcast Destores ini Pak? Terima kasih. Ini luar biasa. OSIS Destores sudah mampu meluncurkan podcast hari ini. Saya selaku kepala sekolah mengucapkan selamat, sukses untuk OSIS kita. Ini luar biasa. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini, informasi-informasi yang ada di sekolah kita bisa diketahui oleh kalangan masyarakat di sekolah kita untuk pelajar. Kalau bisa disebarkan ke orang tua siswa atau masyarakat pada umumnya. Betul sekali Pak. Bagaimana latar pendidikan Bapak ataupun pengalaman kerja mungkin Pak bisa diceritakan sebagai motivasi buat para pelajar pada umumnya Pak? Oke. Tiang, kalau pendidikan dulu ya, sekolahnya sama. Saya adalah alumni SMK. Itu alumni SMKI dulu namanya, istilahnya belum ada SMK, itu SMKI Denpasar, yang jurusannya adalah Karawitan. Ada masyarakat umum mengenalnya dengan istilah Karawitan. Setelah itu lanjut ke STSI. Kalau sekarang namanya ISI Denpasar dulu, STSI namanya. Itu sampai 4 tahun dapat S1. Kemudian setelah itu baru lanjut S2 di IHD Denpasar dengan jurusan Brahma Widya. Kalau pengalaman kerja, lulus S1 tahun 91 langsung mengabdi di SMK 3 Sukawati. Ya. Kalau zaman itu namanya GTT, guru tidak tetap. Karena kalau sekarang istilahnya non ASN, kalau dulu namanya guru tidak tetap. Itu sampai 13 tahun saya lakukan. Kemudian mulai 2005 baru saya lulus PNS. Nah, itu pun lulusnya di pegawai. Ada namanya tenaga strategis lainnya saat itu. Nah, di sana ditugaskan pertama kali di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangli. Itu kira-kira 4 tahun. Saya karena sebelumnya pernah jadi guru, bekerja di struktural kayak kurang pas. Ya mohonlah pindah. Mutasinya ada ditugaskan di SMK 2 ini ya, menjadi guru seni budaya. Kemudian tahun 2015 mendapat tugas baru sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 4 Bangli ya, di selatan. Entah kenapa dari dinas 2021 saya dikembalikan ke sini ke SMK 2 menjadi kepala sekolah menggantikan Pak Wayan Suparto. Itu pengalaman. Oh, luar biasa sekali Pak. Nah, Bapak kan sudah menjadi Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Bangli. Tentunya Bapak kan punya visi dan misi yang mungkin Bapak ingin terapkan di SMK Negeri 2 Bangli ini Pak. Bisa diberitahu Pak? Visi dan misi sekolah itu tidak sepenuhnya saya yang buat. Itu kita punya tim pengembang namanya. Itu terakhir dirubah tahun 2021. Visinya adalah menjadi sekolah vokasi berbasis budaya berlandaskan Tri Ide Karana. Itu visi kita. Ya, itu dijabarkan nanti menjadi 13 misi itu nanti ya, itu bisa dicek di kurikulum seperti apa. Apa-apa yang harus dikerjakan dalam 2 tahun. Itu target kita kan 2 tahun. Visi ini kita minimal sudah selesai dalam 2 tahun. Setelah 2 tahun kita bisa revisi lagi misi kita gitu kan. Seperti itu ya Pak ya. Bapak kan menjadi seorang kepala sekolah itu kan merupakan suatu
kepemimpinan ya Pak ya. Nah menurut Bapak ini bagaimana sih ciri khas pemimpin yang baik gitu versinya Bapak? Oh, kalau kepemimpinan itu masing-masing punya gaya, ada strategi tersendiri. Tapi kalau saya pakai konsep Hindu, ada di Hindu namanya Satyam Siwam Sundaram. Nah, itu konsep yang saya pegang. Barangkali seluruh siswa atau sebagian guru ada yang sudah kenal istilah ini. Ini adalah naskah Hindu, ya, Satyam Siwam Sundara. Ada Satyam itu adalah kesucian, ya. Kemudian Siwamnya adalah kebenaran. Sundaram itu adalah keindahan. Ya. Kesucian ada ketulusan. Apapun pekerjaan itu wajib kita lakukan dengan tulus, dengan hati yang suci. Kemudian kebenaran. Walaupun siapapun dari kita tidak akan mampu semuanya benar, tapi berusahalah mencari atau berbuat kebenaran semaksimal mungkin. Betul sekali. Nah, kalau dua ini sudah bisa terlaksana dengan hati yang tulus, dengan hati suci, berusaha berlaku yang benar, ujungnya adalah keindahan, ya, menyenangkan. Istilah Balinya pangidang ngajap langu, ya gitu, mencari kesenangan. Kalau sudah senang, kalau sudah happy, pekerjaan apapun tidak akan terasa sulit gitu. Iya, betul ini sekali. yang dia terapkan kepada teman-teman guru, pegawai yang ada di sini. Astungkara 2 tahun sudah mulai mendekati baik, walaupun belum semuanya saja. Teman-teman guru sekarang sudah biasa happy, sudah biasa senang. Makanya di program kita di sekolah ada istilahnya belajar menyenangkan. Gitu. Harus senang dulu, kalau tidak senang tidak akan bisa gitu. Dari awal siswa datang guru sudah marah-marah, kayaknya tidak akan ketemu ini. Makanya ini program pertama adalah sekolah menyenangkan. Sekolah menyenangkan. Ya, itu target kita ya. Iya Pak, seperti apa yang saya ketahui kan Bapak sudah menjadi kepala di SMK Negeri 2 Bangli ini sejak tahun 2020. 21. Oh, 2021. Ya. Nah, kira-kira apa sih perkembangan daripada SMK Negeri 2 Bangli ini, baik dari kedisiplinan siswa mungkin, ataupun proses belajar mengajar, ataupun daripada prestasi yang diraih oleh SMK Negeri 2 Bangli ini? Oke, terima kasih. Karena kebetulan begitu dia bertugas di SMK 2 itu COVID, itu hampir 1,5 tahun tidak bisa berbuat apa-apa. Ya kita bisa mulai dari tahun 2022. Yang pertama dari segi pergaulan, ya teman-teman kita atau teman-teman guru pegawai itu sudah mengalami perubahan. Sangat pesat perubahannya, sudah hampir 95% yang lihat guru dan pegawai senang mereka datang ke sekolah. Yang kan ingin guru dan pegawai punya chemistry dengan sekolah. Kalau tidak datang ke sekolah, kok rasanya ada yang kurang. Nah, ini baru berhasil jadinya. Ini sudah kayaknya sudah mendekati baik. Itu kemudian dari segi kedisiplinan siswa, yang namanya siswa ya, yang pengalaman ini di beberapa sekolah itu kan usianya usia remaja. Memang karakter siswa memang seperti itu, ingin mencoba-coba, ingin beda. Betul sekali Pak. Sekarang disinilah dituntut kemampuan guru gitu, tidak harus marah-marah dengan siswanya. Ya, pendekatan guru di sini yang dibutuhkan. Gimana cara? Yang terpenting kan kita sebagai guru atau sebagai seorang pendidik tidak wajib membuat siswa itu pintar, tidak wajib. Ya, walaupun perlu siswa itu pintar. Yang terpenting adalah gimana caranya siswa itu yang dulunya atau awalnya tidak mau belajar. Mau belajar ini saja sudah syukur dulu. Ya, dari tidak mau belajar kita sebagai guru bisa memotivasi anak itu bisa belajar. Ini sudah luar biasa. Dari tidak mau datang ke sekolah, anggap ya bayangkan seminggu anak ini tidak ke sekolah. Ya kita bisa memotivasi ya dalam seminggu datang 3 kali sudah bersyukur dulu itu. Ya, ini proses-proses ini yang kita buat di sekolah. Kemudian Astungkara sampai saat ini yang pantau kedisiplinan anak luar biasa peningkatannya daripada di awal. Ya luar biasa nih yang terima kasih kepada teman-teman di Sekbid, di kesiswaan termasuk OSIS-nya juga kan keterlibatan OSIS juga ini. Karena kan ada istilah teman sejawat istilahnya dalam dunia pendidikan ada teman sejawat. Kalau teman sejawatnya memberitahu atau mengajak untuk berbuat baik, dia yakin akan lebih cepat persen daripada guru yang menyuruh. Kalau teman yang mengajak, ayo jangan seperti itu, coba rasakan itu. Anak-anak pasti akan seperti itu. Kalau temannya ajak, oh jangan pulang duluan, oh jangan dulu pulang, ntar gurunya datang, pasti mau. Niki yang perlu keterlibatan
OSIS juga kan, OSIS jadi bintang-bintangnya ini, bintang-bintang kelas. Iya. Kan itu dipilih Betul. apa namanya bintang-bintangnya didudukkan sebagai OSIS. Inilah sebagai pelopor untuk membuat sekolah ini menjadi maju, membuat seluruh siswa menjadi disiplin. OSIS ujung tombaknya ini. Gitu. Iya, betul sekali. Nah, bagaimana mengapa Bapak itu memilih di dunia pendidikan, Pak, menjadi seorang guru sebagai profesi Bapak? Apa yang melatar belakanginya, Pak? Bisa gini. ya. Awalnya cita-cita saya tidak sebagai guru, ya. Di awal adalah sebagai seniman saja, awalnya saja. Seniman. Iya, sebagai seniman, makanya sekolahnya di SMK Seni, kemudian kuliahnya di SMK Seni dengan harapan menjadi seniman profesional. Nah, itu walaupun tidak profesional betul, saya sudah lakukan itu, sudah membina kemana-mana, sudah pernah pentas ke luar negeri, tapi kok kayaknya masih ada yang kurang gitu ya. Kalau cuma untuk diri sendiri, ya kalau modelnya, ya bayangkan ya saya bisa tahu detail tentang kerawitan. Kalau untuk sebagai profesional, untuk menggambar dan lain sebagainya, karena itu saja, artinya tantangan tidak ada. Ketika makanya saya beralih, harus jadi guru saya. Kenapa jadi guru? Ilmu yang saya punya harus saya bagikan ke anak-anak yang akan datang. Nah, karena begini, kalau menjadi guru itu pikiran kita akan berkembang terus, pasti ya, berkembang terus. Anggap bayangkan hari ini, besok akan mengajar. Walaupun hari ini kita belum punya materi, kita akan tetap berusaha mencari materi. Itulah guru. Berarti dia ingin apa yang ada dalam diri saya bisa dibagi oleh anak-anak. Kemudian apa yang belum saya ketahui, saya terus ingin belajar. Itulah guru. Gitu. Iya, luar biasa sekali, Pak. Bapak Dewa Gede Darmayase SSK MPhilH. Di zaman SMA, Pak, Bapak itu seperti apa dulu, Pak? Bisa diceritakan mungkin hal yang paling berkesan seperti itu yang masih mungkin diingat sampai saat ini, Pak? Yang jelas SMK saya kan di Denpasar. Kemudian saya asalnya dari kampung, dari Bangli. Selama 6 bulan terus terang jujur saya minder di sana. Orang-orang di sana pergaulan sudah luar biasa. Saya dari kampung ke Denpasar, hanya kebetulan jurusan yang saya cari artinya tidak mentereng seperti SMA yang lain kan gitu, ada juga beberapa dari kampung. Jadi minder itu semakin hari semakin minggu bisa berubah ya. Saya berpikir saat itu kalau terus seperti ini saya tidak akan selesai ya. Ubah minder itu ya, cari bergaul dengan teman-teman yang sudah biasa atau yang dari kota itulah makanya saya bisa mengikuti teman-teman lainnya di sekolah itu. Tapi yang jelas saya tidak nakal. Yang jelas saya tidak nakal. Karena saya punya kekurangan, banyak kekurangan. Makanya dengan minder ini semangat belajar saya lebih semangat lagi. Karena saat itu kan zaman saya itu seniman itu yang menonjolkan yang dari Badu dan dari Gianyar. Saya dari Bangli. Tidak bawa bekal apa ke sana. Teman-teman di Gianyar sudah biasa dia sebagai pemain gamelan. Yang dari Badu sudah biasa. Makanya saya kejar ini. Saya punya target, saya harus bisa minimal sama gitu. Makanya dengan modal itu akhirnya saya bisa mengikuti teman-teman lainnya lulus di SMKI dan tidak mengecewakan juga. Luar biasa hanya sekali. Kuncinya ya satu, semangat saja. Semangat saja dan jangan minder gitu. Ya, gitu. Nah, Bapak kan berkecimpung di bidang seniman ya. Seni. Nah, Bapak punya enggak prinsip bagaimana cara melestarikan seni yang ada di Bali ini, Pak? Itu sebenarnya banyak cara. Sekarang pemerintah kan punya program Pesta Kesenian Bali. Salah satu ini adalah untuk pelestarian. Di sana kan ada 3, ada penggalian, ada pelestarian, ada pengembangan. Penggalian apa? Ada jenis-jenis kesenian yang udah hampir punah. Ini tugas Dinas Kebudayaan menggali, ya, istilahnya rekonstruksi. Kemudian ada pelestarian. Jenis-jenis kesenian yang sudah ada, tapi volume pegelarannya kurang. Inilah dibuatkan wadah di Pesta Kesenian Bali untuk pentas agar seni ini bisa lestari. Kemudian pengembangan dari kesenian yang sudah ada ini dikembangkan menjadi yang baru, terobosan baru. Makanya ada istilah kreasi baru. Gitu. Ini, nah sekarang lanjut ke sekolah-sekolah. Sekolah kan sudah punya guru seni budaya. Selama masih ada sekolah, seni ini tidak akan punah. Kemudian karena kita di Bali kental dengan adat, dengan upacara. Selama upacara itu masih jalan, dia yakin seyakin-yakinnya kesenian ini tidak akan punah. Karena kesenian yang ada di Bali
dominan membutuhkan bukan upacara yang ada di Bali dominan membutuhkan kesenian. Misalnya saat ada karya atau odalan ya itu ada wayang, ada rejang, kan wajib ini ada, ya, tidak akan punah nih, yakin tidak punah. Yang punah mungkin yang sifatnya hiburan seperti joget, kadang-kadang itu kan temporer. Sekarang di Banjar ini ada seko joget tahun 2 tahun lagi sudah hilang karena jogetnya sudah kawin. Ini kan tidak kebutuhan upacara. Kalau kebutuhan upacara rejang. Rejang ini sudah dewasa, pasti muncul lagi rejang-rejang yang baru. Baris juga begitu. Sepanjang masih ada upacara, kesenian ini tidak akan punah, pasti lestari. Iya, betul sekali, Pak. Nah, ada nggak sosok yang menginspirasi Bapak? Sosok motivator mungkin, dan kenapa Bapak memilih beliau untuk menjadi motivator Bapak di dalam kehidupan Bapak? Oke, yang jadikan penyemangat atau motivator ada senior namanya, sekarang sudah almarhum Pak Wayan Berade. Beliau asalnya dari Denpasar, luar biasa cara mendidik, cara memotivasi siswa itu luar biasa, makanya dia mengikuti jejak beliau, termasuk beliau juga berkecimpung di kesenian, tidak hanya bisa bermain gamelan, beliau juga bisa membuat gamelan, makanya saya pernah belajar membuat gamelan pada beliau. Saya sangat hormat dan sanjung kepada suhu saya, anggap suhu beliau. Pak Wayan Berade ini luar biasa gitu. Oh ya Pak, yang terakhir kira-kira ada nggak pesan dan kesan ataupun motivasi kepada seluruh pelajar SMK Negeri 2 Bangli ini agar bisa menjadi sosok pemimpin yang baik, sosok siswa yang disiplin dan bertanggung jawab, Pak? Bisa disampaikan. Oke. Untuk seluruh siswa SMK Negeri 2 Bangli, pesan saya hanya sederhana. Kalian disekolahkan oleh orang tua dengan harapan ada perubahan gitu ya. Karena pendidikan itu kan intinya perubahan. Dari yang belum baik menjadi baik. Gitu. Dari yang tidak disiplin menjadi disiplin. Hanya satu saja, ya. Jangan minder. Ya. Ya, betul, Pak. Percaya diri. Percaya diri. Semangat, ya. Percaya diri, semangat. Semangat, harus semangat. Semangat saja. Dan yang terakhir happy. Apapun itu lakukan dengan senang hati. Kuncinya hanya senang saja. Oke. Modelnya senang datang ke sekolah. Kan sederhana itu. Iya. Senang mencari guru, senang belajar. Hanya itu saja. Oke. Jangan ada beberapa siswa saya amati, dia pikirannya kembali seperti zaman lampau. Ngerti ya? Zaman 80 saat itu memang istilahnya modelnya siswa itu pakai rambut panjang, ya bajunya dirobek-robek, itu tahun 80-an. Kalau sekarang itu sudah terlama, udah tidak zamannya. Iya. Sekarang adalah zamannya tampil rapi kan gitu. Apalagi kita kan sekolah pariwisata. Bayangkan kalau anak-anak nanti bekerja memakai baju yang robek, memakai celana yang tinggi, tidak sampai 1 minggu sudah dikeluarkan. Ya, kalau mau punya cita-cita untuk bekerja atau kuliah, di sini dulu tempat dirimu sendiri, kan gitu. Di sini ikuti saja aturan yang ada, santai saja. Nah, kadang-kadang hilangkan pikiran bahwa sekolah itu seperti penjara, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ya, sebenarnya semua guru membantu anak-anak untuk sadar, gitu sebenarnya. Bukan penjara. Kadang-kadang ada berpikir, oh ini tidak boleh. Dibantu, coba saya bayangkan ya, anak-anak guru itu lain-lain ya, dibiarin anak-anak. Ya, tidak disiplin dibiarin, tidak belajar dibiarin. Emangnya gue pikirin kalau gitu gurunya kan gagal. Ya gagal siapa? Anak-anak kan rambutnya gondrong dibiarin, ya bajunya tidak rapi dibiarin. Makanya teman-teman guru, seluruh guru yang ada kan memperhatikan, nah tolong rapikan baju. Untuk apa? Untuk melatih mental anak-anak, untuk melatih disiplin anak-anak. Diingatkan agar anak-anak yang keliru, bukan salah ya, yang keliru menjadi benar. Itu sebenarnya. Ya. Ingat, jangan berpikir sekolah ini penjara, jangan berpikir guru ini polisi. Itu saja. Betul. Sederhana, happy. Oh, apa yang dilakukan guru? Hanya satu, ingin anak-anak berubah menjadi lebih baik. Gitu. Ya, jadi pada intinya sekolah itu membentuk karakter siswa agar menjadi yang lebih baik. Lebih baik, ya. Karakter ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih sudah hadir hari ini di ajang podcast Destores, di mana podcast ini adalah merupakan podcast pertama yang akan kita luncurkan
yang akan kita realisasikan kepada siswa-siswa SMK Negeri 2 Bangli maupun pelajar secara umum. Dan terima saya kasih, juga ya. mohon dukungannya atas Bapak selaku Kepala SMK Negeri 2 Bangli. Semoga podcast ini bisa terus berjalan, bisa terus merealisasikan hal-hal yang bermanfaat bagi siswa-siswa lainnya. Terima kasih. Baiklah, teman-teman semuanya, sekian podcast kita hari ini. Jadi apa yang telah kita perbincangkan dengan Bapak, dengan beliau selaku Kepala SMK Negeri 2 Bangli agar dapat menjadi motivasi, agar dapat diambil manfaatnya, dan jangan lupa juga tetap bantu YouTube OSIS Destores dengan cara klik like, subscribe, dan klik juga tombol lonceng agar dapat notifikasi dari video-video selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Parame Santi. Om Santi. Terima kasih.